Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kata muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, pada asatidz ustadzah, dan tak lupa kepada seluruh adik-adikku semuanya yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga mampu menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada rasa apapun. Dan marilah rasa syukur kita pamerkan bersama-sama dengan bacaan tahmid bi qaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya, untuk selanjutnya ya bagi adik-adikku semuanya yang baru masuk ataupun yang baru berjumpa dengan saya, dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri lagi. Ya, nama saya Fatir Mubarok. Nama saya Desa Lengkong, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo. Tentu bisa dipanggil Mas Fadil saja karena masih muda nih. Kalau dipanggil Pak nanti ya sudah tua, tapi dipanggil Mas saja karena masih muda. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit tentang menghargai ilmu dan juga ahli ilmu. Nah, kemarin kakak sudah menjelaskan bagi adik-adik yang masuk terkait apa itu ilmu dan juga niat untuk mencari ilmu. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghormati atau menghargai ilmu itu sendiri dan juga ahli ilmu. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi saya menyampaikan syarat untuk mendapatkan satu ilmu itu dijelaskan dalam satu makalah alala tananul ilma illa bisitatil sa'um bika amajimu gabi bayan. Ilingo dak hasil ilmu angin perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo bukain wakhirsin wastibarin wabul goten wa irsadi ustadi wa tulis zaman. Rupane limpat lobo sobar ono sangne lan piwulahe guru nasing suwe mangsa. Jadi syarat-syaratnya mencari ilmu itu adalah, nah yang saya sampaikan tadi adalah bahasa Jawa. Itu merupakan terjemah dari kitab Ala-Ala dengan tujuan karena kita adalah orang Jawa supaya agar lebih mudah. Ada satu hadis mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Tak bosan saya mengingatkan tentang niat untuk mencari ilmu. Jadi niat mencari ilmu yang baik itu adalah nawaitu talabal ulumin nafi'ati wal maslahati wa barakati lillahi ta'ala. Cara jawanipun niat ingsun golek ilmu, niat ingsun golek ilmu gugurne kewajiban ilahi kebodohan ganti ngalap manfaat barokah karena Allah Ta'ala. Jadi niat kita ditata. Jangan sampai kita niat loko-loko sekolah mencari ilmu, saya mohon maaf, supaya kita dapat uang saku. Ya boleh, tidak menyalahkan supaya kita bisa ini dan bisa itu. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali, segala sesuatu itu kembali dengan apa yang diniatkan pada intinya. Kalau niat kita itu baik ikhlas karena Allah, maka barokah yang akan kita dapat dan juga manfaat. Percuma panjenengan semuanya banyak mencari ilmu, jauh-jauh berguru dimanapun tempatnya, tapi pada hakikatnya itu semuanya akan kembali lagi pada diri sendiri. Dan ilmu itu tidak hanya dalam satu bidang, tapi beraneka macam bidang. Yang jelas itu adalah di dalam jalur, selagi di dalam jalur kebaikan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi yang tidak kalah penting, ilmu itu apabila tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Jadi wujud daripada ilmu itu sendiri adalah akhlakul karimah. Itu yang menjadi titik perhatian. Nah, realitas sekarang itu terjadi dekandensi atau kemerosotan terkait akhlak dan juga moral. Baik di tingkat pelajar, khususnya di tingkat sekolah. Itu yang menjadi krisis sekarang, krisis moral dan akhlak. Nah, bagaimana solusinya? Ya kita harus menata diri kita masing-masing. Kita harus menyadarkan diri kita masing-masing. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya kemauan, kalau kita punya mimpi dan juga tujuan hidup,
Maka selain kita menuntut ilmu dengan berusaha sungguh-sungguh al-jiddu wal muadzibatu, ya kita harus bisa apa? Menghargai ilmu dan juga orang yang ahli ilmu itu sendiri. Siapa itu? Yaitu adalah para guru. Syarat mendapatkan ilmu salah satunya harus memiliki seorang guru. Nah, kalau kita, ya toh, kalau kita menyakiti satu guru saja, ya, itu fa insya Allah otomatis ya tidak akan barokah ilmu yang kita dapat. Makanya dalam kitab taklim, dalam kitab ala-ala semuanya diterangkan wujud menghormati menghargai ilmu kepada seorang yang ahli ilmu apa. Contoh, kita tidak boleh berjalan di depannya. Kulo jenengan, kulo sampai sedoyo, adik-adik semuanya tidak boleh duduk di kursinya, ya toh. Tidak boleh bertanya ketika guru kita sedang lelah. Adik-adik tidak boleh istilahnya itu membantah ataupun menyela ucapan seorang guru itu sendiri. Nah, lalu kita, bagaimana cara kita menghargai ilmu itu sendiri? Iqra, bacalah. Nah, ketika kita melihat satu sumber ilmu yang kita tahu adalah buku ataupun juga Al-Quran, kita harus bisa mencerminkan akhlak seorang insan yang kamil atau mulia. Nah, dengan cara apa? Kita tidak boleh menyondongkan kaki kita ke arah buku atau ilmu itu sendiri. Kita tidak boleh mencela apapun ilmu itu, karena walaupun dari seketir itu pun kita pasti akan memuai hasil yang tidak baik. Adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya yang saya cinta, yang saya banggakan, Mas Fadil menyampaikan ini semata-mata adalah untuk kebaikan adik-adikku semuanya. Perlu kita ingat, antara sekolah dan orang tua itu punya hubungan yang signifikan. Guru adalah orang tua di sekolah, sedangkan orang tua adalah guru di rumah. Pesan tidak kalah penting untuk orang tua. Ya, maraknya kenakalan remaja di saat ini sangat besar. Mabuk-mabukan, sabu-sabu, bahkan ada yang membuat dan mengedarkan video porno. Budaya yang merusak generasi bangsa. Sopan santun di sekolah juga sudah mulai terkikis. Kepada guru tidak mau berbahasa sopan. Tingkah laku binal menunjukkan adanya pengaruh roh jahat dari media elektronik maupun cetak. Hal ini sangat memprihatinkan. Sholat tidak terawat, ke masjid pun juga tidak sempat. Mungkin yang ada hanyalah happy and happy it is so pity. Maka kita harus ingat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi asim amladakum wa asim amladakum. Perhatikanlah anak-anak dan bentuklah sebaik-baiknya budi pekerti mereka. Tujuan daripada Rasulullah SAW diturunkan di muka bumi ini tidak lain adalah makarimah akhlak, untuk memperbaiki dan juga dandani akhlakul karimah umat manusia di muka bumi, tidak pandang bulu. Dan terakhir saya berpesan, sebagai pelajar kita harus senantiasa taat dan patuh pada bapak ibu guru atau orang tua, menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama serta peraturan yang berlaku di sekolah. Sebab kita saat dinantikan oleh bangsa untuk menjadi generasi yang berilmu tinggi dan beriman kuat, berakhlakul karimah, yang mengedepankan jiwa sosial, sopan santun serta adab ketimuran. Mari kita tunjukkan adik-adik semuanya bahwa kita adalah siswa yang berakhlak mulia, siswa yang bermoral baik dan tidak akan terpengaruh pada westernisasi kebaratan yang hanya mementingkan kepandaian belaka serta mengabaikan nilai-nilai agama, moral, dan akhlakul karimah. Cukup sekian dari Mas Fadil, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita senyum bersama-sama sejenak dengan senyuman yang manis. Kita sambut dari Jumat Mubarak. Saya doakan semuanya yang melihat ini, semoga semuanya menyimak, semoga semuanya belajar, semuanya menjadi orang yang soleh, solehah, terkabul apa yang dicita-citakan, dan bisa membuat dan juga membanggakan kedua orang tua kita tercinta. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.